Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi itma'annat bidzikrihi hadhil qulub wa ta'attarat bi anwarihi هذه المجالس في عالم الشهادة والغيوب. اللهم أدم صلواتك وسلامك على سيدنا محمد صاحب الفضائل في السر والعلن والشهود والغيوب، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رحيم يا رحمن يا خالق الشهادة ويا خالق الغيوب، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sarang-sarang bismillah, masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, sesepuh bini sepuh, seluruh pengurus pondok pesantren Darul Ilmi Wassuluk dan segenap para pengurus majelis taklim alia, meliputi para pembina, para penasihat, meliputi Bapak Ketua beserta wakilnya dan seluruh para pengurus beserta para jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk istiqomah, diberi oleh Allah Ta'ala keberkahan dari istiqomah, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran dan pahala melalui istiqomah. Dan semoga istiqomah ini turun menurun sampai kepada anak-anak dan cucu-cucu kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Memasuki pada zikir yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebelum kita terangkan tentang fadilah serta khasiatnya, kita teringat salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan tentang hasil tertinggi saat panjenengan berzikir, fungsi yang paling bermutu saat panjenengan hadir di majelis zikir. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ketenangan datangnya dari Allah, ketentraman datangnya dari Allah. Di dunia ini semuanya adalah ciptaan Allah. Allah memberikan arahan kepada kita. Kalau kita ingin selalu tenang terus hidupnya, tentram terus hidupnya, maka perbanyak untuk berzikir kepada
Allah. Terus zikir itu kalau diistiqomahkan membuat hati ini akan kuat, hati ini akan tenang. Kalau sudah hati ini tenang, hati ini tentram, maka akan tampak sesuatu yang dahulu nggak tampak. Karena tenangnya hati akan tampak. Digambarkan oleh para ulama dan para jangan berhati-hati. Air itu kalau diam, kemudian jernih, kalau kemudian bergerak, itu kadang-kadang langit bisa dilihat dari air. Ini tampak, padahal air itu di atas. Kok bisa kita lihat melalui air? Karena airnya bening, airnya jernih, terus suasana boten wonten angin. Dan tampaknya hasil dari pikir yang kita lakukan, dari ibadah yang kita lakukan, dari amaliyah yang kita lakukan, barokah, nur, cahaya, istiqomah, nopo mawon, itu kalau hati kita tahu tenang, kalau hati kita tenteram. Dan tenangnya hati, tenteramnya hati itu beda yang dirasakan orang mukmin dengan dirasakan orang kafir. Dan orang mukmin tenangi hati melalui ibadah. Dan orang kafir tenangi hati melalui nyekel duit. Kita mungkin. Imam Ghazali dalam kitabnya menerangkan bahwa manusia itu di dalamnya, manusia itu terbuat oleh Allah Ta'ala 3 perkara. Ada nafsu, ada roh, ada jasad. Mulai Nabi Adam alaihi salam sampai manusia detik ini lahir, Nabi sini 3: nafsu, roh, jasad. Sikap kita kepada nafsu harus bisa mengalahkan. Sikap kita kepada jasad nggak perlu kita bingung karena bakal berada di tanah. Tinggal satu, sikap kita kepada roh. Niki kedah diopaini benar, Pak. Jasad kuat, olahraga tiap hari, lentingku. Tapi nek boten diri dengan tahajud, zikir, kan jamaah males, kan ngaji males. Kenapa? Jasad saja yang sehat. Lo sendiri sebutan lo lentingku. Tapi kalau seandainya jasad itu terbatas, mungkin ada sisi kekurangan. Abdullah bin Ummi Maktum diciptakan dalam kondisi tidak bisa melihat, tetapi ruhnya kuat, tidak pernah ketinggalan jamaah. Karena ruhnya kuat. Nah, di dunia dengan umur yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, jenengan kali umur, khusus ibu-ibu, jangan sekedar ngopeni jasad. Jenengan openi nopo mboten, jenengan openi bakalin lebu tanah. Sak ganteng-ganteng tiang lebu tanah, sak cantik-cantik tiang lebu tanah, apalagi gak ganteng. Mboten cantik. Nah, maka program Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang didirikan oleh Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari, diadakan acara istighatsah. Napa niku memperkuat roh. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad membuat
membuat rotibul hajat, membuat adkar-adkar. Apa tujuannya? Biar roh kita ini kuat. Kita urruh dzikr. Zikir niki, maaf, adalah nutrisi yang paling bagus untuk menguatkan yang namanya roh. Tapi kalau seseorang itu di dunia sebatas dia itu mengandalkan kekuatan dari jasad, katanya kuat, kok isi murang-muring, berarti gak kuat. Berarti gak kuat. Katanya kuat, nah, kok pilih kayak sidik murid. Sambil kurang asin, murid. Kita elang dengan orang gini. Mana katanya kekuatan? Oh, berarti cuma jasad atau peruhnya belum bisa menerima qada dan takdir Allah. Belum bisa menerima saat itu sedang diuji oleh Allah. Maka melalui Ratibul Haddad ini mudah-mudahan sakit istiqamah. Kalau sudah istiqamah, insya Allah nagei. Oh, kok libur repot. Kok libur nagei. Kenapa? Karena ruh itu Pak kesenangan ibadah, dengan catatan tidak dikuasai oleh nafsu. Tapi kalau roh ini dikuasai oleh nafsu, akhirnya terbawa kepada nafsu, akhirnya yang dilakukan maksiat mawar. Na'udzubillah. Makanya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan, hadhil ajsad imma qafasun lit-tuyur wa imma stablun lid-dawab. Jasad mulai dari rambut sampai kaki ini satu di antara dua. Ada kalanya perumpamaan seperti sangkar bulu, ada kalanya kandang hayawan. Kalau jasad ini adalah sangkar burung, ketika malaikat Israel itu diperintahkan untuk mencabut nyawanya, maka Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Gampang naiknya. Tapi lek jasad ini kandangi hayawan. Paham kandang hayawan? Hayawan itu tempat di tempatnya di bawah. Kesulitan untuk medal. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, ayo bareng-bareng noto awak mantun Ramadan, awake luwih ditoto. Diperhatikan, mudah-mudahan berkah, manfaat, dan amin. Zikir yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini merupakan salah satu zikir yang membuat timbangan amal kita berat. Di antara zikir ketika jenengan baca, otomatis amal panjenengan ketika ditimbang menjadi berat. Orang sholat banyak, tapi yang orang sholat ahli zikir mungkin terbatas. Orang puasa banyak, tapi kalau orang puasa ahli zikir terbatas. Ketika jenengan niku dikasih oleh Allah Ta'ala aneka ragam bentuk keistiqomahan, sholat sergap, ngaji sergap, jenengan ngomong sergap ngoten nggih, poso sergap, tahajud sergap, maca Quran sergap, mancing sergap. Dan jenengan ini dengan mikir, otomatis zikir itu akan memperberat aneka ragam amal yang jenengan lakukan. Pernah kalau aku lagi sebagian sahabat matur, ya Rasulullah, tiang sing paling sae dari kalangan orang yang sholat siapa? Yang paling banyak zikirnya. Dari kalangan yang puasa, jawab Rasul, yang paling banyak zikirnya. Dari kalangan orang yang jihad, paling banyak afdal, orang yang paling banyak zikirnya. Sahabat
sahabat Abu Bakar, enak ya, ahli pikir, ringan pekerjaannya tapi pahalanya gede. Dhahaba dzakiruna bi khairin katsir ya Abu Bakar, kata Rasul, wahai Abu Bakar, orang yang ahli pikir adalah orang yang kembali ke akhirat dengan membawa timbangan amal yang berat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara keterangan yang menunjukkan tentang hitungan pahala zikir yang ketiga, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali dibaca, satu kali itu nilainya 124.000 kebaikan. 124.000 kebaikan. Jenengan kali kalau dengar kebaikan itu fahamin apa? Apa kebaikan? Duit akeh apa kebaikan? 124.000 kebaikan dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu jenis kebaikan di akhirat ini apa, gak ada. Fala ta'lamu nafsun, gak ada yang tahu. Ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malu. Gak ada yang tahu. Makanya diperlukan iman yang kuat. Kalau iman yang lemah, betul sakit melampaui ibadah. Walau berarti Pak Eko pun tinggi. Kalau 3 kali jumlahnya pinter ya. 372.000. Kalau 3 kali ya, jenengan mulai awal rutinan sampai kembali tinggal menghitung. Cuma sakit jenengan ampun melirik kembali, walaupun boleh-boleh saja diterima sudah, alhamdulillah. Cuma niki diterangake untuk jaga-jaga sing rontok kurang sergap, rontok kurang kita kayak mandok sing pengen apa sih Khatibul Haddad itu buat apa sih dikir, kenapa sih? Nah ini diterangake nek kanggone tiyang pun kenal Allah nggak perlu pakai bilangan iki apa, cukup diterima oleh Allah Ta'ala, itu sudah segala-galanya. Kalau sudah diterima oleh Allah, lakillata ma'al qabul, jangan dianggap sedikit amalan kalau amalan itu diterima oleh Allah. Sekali lagi, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Ini satu. Berarti nek jenengan sepindah membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, hitungane 124.000 kali 3, 372.000. Lapun suka datang akhirat jenengan. Amin. Sing sakno Firaun, sing sakno Qarun, sing mesake Abu Jahal. Dunia diberi oleh Allah, tapi belum bisa mencicipi rasa nikmatnya zikir. Diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan. Jadi akalnya, hatinya selama di dunia di sini duit toh. Akal dan hati mereka digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk urusan dunia toh. Jadi pagi duit, siang duit, sore duit, malam duit, sampai mati duit. Tapi jenengan kali kalau alhamdulillah malam ini ngaji, besok pagi ngaji, besoknya lagi ngaji, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini nikmat Allah. Jangan syukuri yang nopo jenengan. Jangan syukuri, jangan merendahkan orang lain. Itu jangan syukuri. Mantul ngaji jenengan lewat warung kopi, awasi juga.
Itu cara syukuri. Doakan Gusti mudah-mudahan barokah dikir sumrambah ning warga APR salah khusus warga Gresik. Tiba-tiba insya Allah Senin yang terakhir dulu tambah akeh. Dari mana? Mungkin munajat panjenengan, niat panjenengan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la. Gusti berikan hidayah dengan warung-warung ini Gusti, mereka belum tahu. Loh, siapa tahu domone wong ahli dzikir, domone tiyang sing atine resik diijabahi oleh Allah. Kemudian disebutkan pula Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam menerangkan, man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlah fil jannah. Sekali lafal ini dibaca, yang tadi itu pahala terkait tentang bilangan ganjaran dan kebaikan. Yang ini riwayatnya sekali dibaca satu tanaman di surga. Berarti kalau 3 kali 3 tanaman. Jenengan mboten usah ngicil, mboten usah nyirami. Wonten malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menanam tanaman panjenengan. Masya Allah. Nakhlah itu pohon. Cuma pohonnya di surga nggak sama dengan di dunia. Pohon di surga itu batangnya dari emas, dari perak, daunnya dari emas, dari perak, buahnya itu kalau dipetik, dipetik kan tumbuhnya luwih enak daripada yang pertama. Dipetik lagi luwih enak daripada yang walaupun sama-sama nama buahnya. Jadi kenikmatan surga niku nek ditimbun niku luwih enak. Nek ning dunya mambu. Oh, tambah namanya. Niku kenikmatan dunya. Karena memang fana sifatnya. Tapi kalau kenikmatan surga, boten, apalagi kalau jenis amal taat ini ada nilai-nilai yang tersembunyi. Keikhlasannya tambah, keistiqomahannya tambah, apa malih diiringi dengan niat-niat ingkang sae, otomatis luwih kathah, luwih sae. Jadi sekali kita baca, maka tanaman di surga. Ahli syarah hadis mengatakan ini kabar gembira bagi yang ahli dzikir. Apa kabar gembira? Insya Allah wafat husnul khotimah. Kalau tidak, lalu kemudian pohon itu siapa yang metik? Pak Nganggur. Ayo. Ada banyak pohon-pohon. Orangnya di mana? Di mana orangnya? Tidak mungkin Allah telah menciptakan sesuatu abadan tanpa faedah, tidak mungkin. Artinya keistiqomahan panjenengan hanya dengan satu pikir ini itu menguntungkan, bahwa panjenengan punya tanaman di surga dan tanaman tidak mungkin dipetik kecuali yang menanam. Ini riwayat yang kedua. Bahkan putra beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad mengutip dalam syarahnya, ayah saya Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini selama 40 hari sebelum meninggal dunia, zikir yang sering-sering digunakan ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Selama beliau sakit parah kurang lebih 40 hari kemudian meninggal dunia, lesannya yang digerakkan kata-katanya adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah-mudahan kula panjenengan diberi oleh Allah Ta'ala sakit mengamalkan dan semoga diberi keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang faedah terakhir
Zikir-zikir semacam ini tujuannya oleh ulama agar hati panjenengan terikat dengan tiang ingkang soleh. Syekh Abdul Qadir Jailani punya zikiran 4 surat. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu, surat Liila fi Quraisy. Jenengan amalkan supados hati jenengan terikat dengan hatinya orang soleh. Termasuk juga Ratibul Hajjaj, termasuk juga amaliyah di majlis-majlis tertentu yang bersanad menuju kepada orang-orang yang soleh sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikatkan hati panjenengan dengan para wali, para alim. Karena Masya Allah, Rafiq, Hasan, sedoyo para imam tidak pernah melupakan tawassul. Karena tawassul itu alternatif mengenalkan diri kita kepada ahli barzah. Apalagi sehingga dari rutinan ziarah para aulia, para salihin. Sampai kalau niku pengen mungkin alia ada rutinan, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, ziarah daerah Gresik, Jawa Timur, kemudian ke depan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Supados apa? Ada ikatan. Terus sebelum panjenengan sampai ke alam barzah, iku mesti tunggu ke orang teka-teka. Kenapa? Sudah ada ikatan. Melalui apa? Bukan jasad, melalui hadiah Fatihah. Makanya tiang-tiang sing ahli kirim dungo, ahli tawassul, niku hadiah beda. Kenapa? Ada ikatan khusus. Lihat yang sama nih kadang-kadang boleh ikatan ngoten niku wegah. Akhirnya hati ini diikatkan dengan Naruto. Paham Naruto, game, nonton film tertentu, rusak hati nih. Ketika hati yang lemah dikaitkan dengan hati yang kuat menjadi kuat. Ketika hati yang jarang dipandang oleh Allah diikatkan kepada hati yang selalu dipandang oleh Allah, akan menjadi hati yang dipandang oleh Allah. Guru saya Al-Hagumar pernah cerita unik ini. Di zaman beliau ada seorang pekerjaannya nulisi apa bahasanya, pokoknya catatan kadang bener kadang boten, jadi syubhat. Akhirnya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, kenal Habib Abdul Haddad. Subhanallah, setiap kali sakit ini kok mesti 3 jari-jari, jempolan, telunjuk, tengah. Jadi koncone paling nulis ubian kurang hati-hati. Nanti nyekeli pulpen kan mesti 3. Sembuh, sakit lagi, jadi koncone iki kesalahanmu ketika nulis kurang beres. Tapi beliau selalu hadir terus di majelisnya Habib Abdul Haddad. Akhirnya timbul dalam hatinya, jadi ini kumpul ambek wong apik, jadi ini apik. Intinya aku apik, bukan apik. Ini pasti timbul perasaan. Mungkin dengan gimana? Kalau disebut orang lancar-lancar, ujungnya lagi programnya, salah ke diri. Oke. Akhirnya mimpi para rapuh, tidur mimpi seakan-akan mati, digotong kali tiang, dileboki kuburan, didatangi malaikat mungkar nakir. Ini cerita guru saya Habib Umar. Kulo bercatus karena guru saya. Akhirnya gemetar. Itu tiba-tiba seakan-akan Habib Abdul Haddad rawuh. Dipandang pengen malaikatnya, kemudian malaikatnya menghilang.
baru bangun dorong, bangun terkejut, alhamdulillah bener tiba ya. Ternyata kumpul dengan wong-wong sing apik iku mesti dadine akhirnya pagi sowan datang Habib Abdul Haddad hadir majelis taklim. Setelah taklim salam-salaman, ketika pas sampai beliau salaman digegem tangane, mimpimu tadi malam mimpimu tadi malam bukan untuk kamu tok loh ya, tapi setiap orang yang cinta kepada aku semacam ini nanti hasilnya. Terus jenengan kedah yakin dengan programnya orang-orang yang soleh. Harapan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan sangat istiqomah. Amin. 5 menit kalau tutup. Sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, hei Muhammad, ada 5 amalan kalau dilakukan timbangan amalmu bakal berat. Ya Muhammad, khamsun tuthaqilna mawazina ummati, informasikan kepada umatmu jangan sampai meninggalkan 5 hal ini agar timbangan amalnya di akhirat berat. Pertama, pikir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini kalau bisa dijadikan wiridan. Yang kedua, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Yang ketiga, niki zikir yang ketiga, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulangi malih. Yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, istighfar. Ditutup oleh beliau Rasulullah dalam hadis qudsi, ya Muhammad, inni aj'al kulla harfin min hadhil huruf fi mizani ummati. Aku jadikan per huruf dari zikir ini akan memberatkan timbangan amalnya umatmu. Niki kalau kita baca, tapi ini Kanjeng Nabi sing maos kinten-kinten ya ana kok dihadiahkan kepada umatnya tiang-tiang sing seneng sholawatan, sing seneng merusaki program Kanjeng Nabi, sing seneng ajak-ajak kebaikan, seneng nek masjid makmur, seneng nek musolane makmur, dihadiahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sekelumit apa yang kita sampaikan mudah-mudahan berkah dan manfaat. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah dan orang-orang yang kelak nanti mendapatkan syafaat para ulama, para aulia, terkhusus syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatiha.